kita angkat pujian ini. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita bawa pujian ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita semua sama-sama percaya bahwa Allah sanggup. Ayo dong sama-sama tepuk tangannya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan haleluya. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar.
Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hai Next Gen, ini info yang kamu perlu ketahui minggu ini. Pastikan kamu selalu ikut ibadah Next Gen tiap minggunya ya guys. Kamu bisa cek di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Setiap Sabtunya, 180 akan mengadakan Tower of Prayer pada jam 14.30 via Zoom. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram kita ya. Kalau kamu butuh teman main, teman ngobrol, atau teman saling berbagi, kamu bisa ikut 180 Carousel ya guys. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram kita @180wtc. Guys, kamu sudah membaca Alkitab belum hari ini? Kalau belum, kamu bisa baca Alkitab di aplikasi Suka Membaca Alkitab dan sudah bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow sosial media 180 ada di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube supaya kalian nggak ketinggalan update atau informasi selanjutnya dari kita. Sekian info untuk minggu ini. Jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya guys. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapin hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. We thank you Lord for everything that you gave to me. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
Next Gen, apa kabar? Gue harapkan kalian semua dalam keadaan baik, semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Senang banget gue bisa dikasih kesempatan untuk berbagi, untuk men-sharingkan firman Tuhan di Next Gen Service kali ini dengan tema Habits, part yang keempat. So, kita 3 minggu ini kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana habits yang baik, kita membangun habits yang baik bisa membantu kita untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Nah, untuk memulai part keempat hari ini, gue ingin memulainya dengan satu pertanyaan. Apakah di sini teman-teman punya saudara maupun relasi ataupun kenalan yang teman-teman tuh sangat senang untuk ngobrol dengan dia, untuk berinteraksi dengan dia, tapi for some reason teman-teman gak bisa ketemu secara langsung dengan dia? Well, gue sendiri punya hal seperti itu, yaitu kakak gue yang nomor 2. Kakak gue nomor 2 ini tinggalnya di negara Amerika Serikat, yang mana kalau harus ketemu dengan dia itu butuh naik pesawat yang dengan biaya tidak murah, dan juga ditambah perjalanan yang sangat panjang, bisa memakan waktu hampir 24 jam. Jadi karena tidak mudah untuk ketemu secara langsung, otomatis kita harus melakukan cara lain untuk berinteraksi. Kita biasa berinteraksi dengan WhatsApp, kita chat, dengan kita update satu sama lain. Kebetulan kakak gue yang di Amerika sudah mempunyai anak, jadi gue punya ponakan yang tinggal di Amerika. Dia sering ngirimin video anaknya ke gue dan juga ke orang tua gue. Cara lain mungkin dengan saling react dengan DM di Instastory, kita bisa selalu up to date satu sama lain. Maka dari itu, terpisah oleh jarak dan waktu bukan menjadi sebuah alasan untuk sebuah hubungan menjadi hancur atau menjadi rusak. Karena akan selalu ada cara untuk menjaga hubungan tersebut. Memang butuh niat untuk menjaga hubungan tersebut dan juga butuh suatu kesengajaan. Ya, butuh niat dan kesengajaan. Disinilah poin dari kita perlu bentuk kebiasaan untuk berkabar, untuk selalu update sehingga hubungan antara gue dan kakak gue tidak hancur. Selalu dalam keadaan yang baik dan selalu harmonis. Nah, kembali lagi dalam 3 part habits ini kita sama-sama udah belajar bahwa kita bisa mengenal Tuhan lebih baik kalau kita membangun habits-habits yang baik, habits-habits yang sesuai. Contohnya seperti minggu lalu sudah dibawakan oleh Angeli dengan baik bahwa kalau kita membangun kebiasaan untuk berbicara dan berdoa kepada Tuhan, maka kita bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu habit baru, yaitu membicarakan Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Karena sadar tidak sadar teman-teman, kalau kita semakin sering, kalau kita punya kebiasaan untuk menceritakan tentang Tuhan, kita bisa loh semakin kenal dan semakin tahu Tuhan itu seperti apa. Well, gimana kok bisa semakin kita ngomong, semakin kita membicarakan kok kita bisa mengenal tentang Tuhan? Emang semudah itu? Kita akan lebih mengerti itu di belakang nanti. Ya, tapi kita akan memulai dulu dari awal tentang topik ini. Topik tentang bersaksi tentang Tuhan, membicarakan tentang Tuhan kepada orang lain. Ini merupakan suatu action, suatu hal yang tidak mudah untuk lakukan. Gue pun pernah merasakan, mungkin teman-teman di sini juga pernah merasakan, atau teman-teman yang mungkin belum pernah memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain, ketika kalian ingin melakukannya pasti akan bertemu yang namanya rasa gugup, right? Mungkin teman-teman yang mengalami pasti tahu rasa gugupnya. Rasa gugupnya kenapa tuh? Karena muncul banyak pemikiran dari rasa gugup itu. Contoh yang pertama, kalian mungkin berpikir, nanti gue mesti ngomong apa ke orang ini. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang, kalian lagi ngobrol gitu ya sama orang, ngobrol. Oh ngalor ngidul dari topik A, B, C, tiba-tiba sampailah ke topik tentang iman ini. Lalu kalian bingung, aduh mesti ngomong apa ya? Nanti gue mesti responnya seperti gimana ya? Harus panik kah? Harus tenang kah? Gue gak mau, nanti jadi awkward gak ya pembicaraannya? Nah, muncul pemikiran seperti itu. Atau pemikiran yang kedua, kalian takut terdengar bodoh. Maksudnya seperti ini. Bisa saja kalian ketika ditanya, kalian panik, lalu kalian bisa ngomongnya udah gak jelas, gak ada ujung-ujungnya tidak jelas. Dan kalian terlihat
bodoh. Yang mana gue yakin gak ada orang yang mau terlihat bodoh di depan orang lain, bukan? Atau mungkin kalian berpikir, gimana kalau seandainya gue gak cukup pengetahuan Alkitab gue sedikit, dan takutnya lawan bicara yang gue ajak ngomong malah lebih pintar daripada gue. Nah, jadi kita udahlah males, kita gak mau memberitakan tentang Tuhan. Atau yang terakhir, yang mana nih suatu hal yang wajar dipikirkan adalah gimana kalau sampai orang tersebut tersinggung dengan perkataan kita? Well, memang topik tentang iman dan agama ini merupakan topik yang sangat sensitif dan potensi ketersinggungan itu sangat tinggi. Jadi hal ini sangat wajar. Nah, tapi balik lagi teman-teman, kita di sini semuanya mau belajar untuk membangun suatu habits, kebiasaan yang baru. Jadi kita nggak bisa cuma pikirin hal-hal yang buruk, kemungkinan buruk yang dapat terjadi, tapi kita mesti belajar dan kita mesti mempersiapkan ketika kesempatan itu datang, kita harus gunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan Tuhan dengan sebaik-baiknya. So, kita hari ini akan belajar dari Rasul Petrus. Yang gue yakin teman-teman di sini semua sudah tahu ya seorang Rasul Petrus, orang seperti apa. Nah, Rasul Petrus pernah menulis suatu surat yang ditujukan kepada jemaatnya Yesus di beberapa daerah di bawah Kekaisaran Romawi. To give you some context, Kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang menyalibkan Yesus. And gak cuma menyalibkan saja, Kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang sama yang menghancurkan banyak bait Allah. Jadi otomatis kalau kita ingin membicarakan firman Tuhan, kita ingin membicarakan berita tentang Yesus, itu merupakan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kalau kita sampai salah ngomong, kalau sampai kita sampai ketahuan berbicara tentang Yesus di depan pemerintah Romawi, di depan para prajurit Romawi, wah akibatnya bisa fatal. Orang-orang mungkin bisa dipenjara atau bahkan parahnya bisa sampai disiksa hingga mati. Jadi the idea of telling about Jesus itu udah sangat-sangat susah diterima pada zaman itu. Alright. Nah, apa yang ditulis oleh Petrus di surat tersebut? Gue akan bacain dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 bagian B. Ya, ini bagian B dulu dari NIV version. Oke, gue akan bacain. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Gua akan bacain sekali lagi. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Yang perlu digarisbawahi dari ayat ini adalah kata-kata always be prepared. Kalian semua mungkin tahu ya, Rasul Petrus adalah seorang yang sosok pribadi yang menggebu-gebu. Ya, kalau ngomong suka ceplas-ceplos, ya langsung keluar aja nggak dipikir dulu. Tapi when it comes to this specific topik yang sangat sensitif, topik yang sangat penting, yang sangat besar ini, justru di sini Petrus memberitahu kita supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita always be prepared, supaya kita siap sedia. Karena ketika kesempatan itu datang, kita harus tahu gimana cara responnya, kita harus memberikan respon yang terbaik. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara supaya kita siap kok? Nah, gimana cara kita siap untuk memberitakan firman Tuhan? Sama caranya seperti kita mempersiapkan UTS, kita mempersiapkan UAS, kita mempersiapkan kalau misalnya kita ada perlombaan. Atau misalnya kita mesti mempersiapkan ada presentasi di sekolah ataupun di kampus. Nah, jadi Petrus menantang kita supaya kita bisa membangun kebiasaan ini. Maka dari itu kita harus melatihnya secara terus-menerus. Misal nih, ada datang suatu kesempatan, kembali kita ngomongin kesempatan, datang kesempatan di mana ada teman atau saudara atau rekan kerja tiba-tiba bertanya kepada kita. Misalnya pada saya gitu ya, Davin, kenapa sih kamu percaya dengan Yesus? Nah, ini adalah yang disebut Petrus sebagai kesempatan. Dan ketika kesempatan ini datang, tadi Petrus bilang, always be prepared. Prepared di sini bukan artinya kalian harus otomatis menjadi pengkhotbah
Atau kalian otomatis menjadi seorang pembicara ulung, pembicara yang jago. Atau kalian menjadi seorang sarjana teologi yang ngerti semua isi Alkitab, mengerti semua teori Alkitab luar dan dalam. Bukan itu, bukan artinya kalian juga bisa menjawab semua pertanyaan yang sulit. No, that's not the point. Justru Petrus ingin kita supaya kita menjadi diri kita sendiri. Petrus ingin kita menjadi to be ourselves. Kita tinggal ceritain pengalaman hidup kita berjalan bersama Tuhan itu seperti apa. Mujizat apa yang pernah terjadi dalam hidupmu. Seperti itu. Jadi kita gak perlu tiba-tiba langsung, kenapa kamu percaya dengan Tuhan? Oh, karena ada teori A, B, C, D, E. Karena menurut ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16. No, bukan kayak gitu. Bukan seperti itu. Gue akan memberikan sebuah analogi yang gue harapkan bisa membantu teman-teman semua. Di sini pasti teman-teman pernah bercerita kepada orang lain, kepada teman tentang hal yang teman-teman mungkin suka. Gue akan sebut merek di sini ya sebagai contoh aja ya. No endorsement by the way. Di sini mungkin ada teman-teman yang lebih suka makan McD dibandingkan makan KFC. Teman-teman yang suka makan McD akan berargumen, akan cerita, "Woi, McD itu lebih enak tahu, ayamnya begini. Burgernya tuh rotinya lebih empuk, rasa lebih macam-macam. KFC rasanya dikit." Mungkin teman yang KFC, no way, Ferguson. KFC ayamnya lebih enak, yang original, bumbunya berasa banget. Sih, bisa seperti itu. Atau contoh yang lain. Mungkin ini lebih ke arah teman-teman yang para cewek-cewek ya. Di sini mungkin ada teman-temanku yang para wanita lebih suka dengan drama Korea Itaewon Class dibandingkan dengan Startup. Ya, yang Itaewon Class mungkin punya argumen, aduh di situ Park Seo Joon ganteng banget dengan poni ratanya, charming. Maybe. Atau mungkin bagi teman-teman yang suka Startup, mereka bilang, no, Han Ji Pyong jauh lebih pintar, kelihatan lebih smart dibandingkan Park Seo Joon dengan poni kobocannya itu. Again, ya, kalau mereka suka, mereka akan melakukan argumen dan mereka akan cari tahu lebih banyak. Dan yang terakhir mungkin di sini ada tim yang lebih suka memelihara anjing atau tim yang lebih suka memelihara kucing. Mereka akan berargumen, anjing tuh lebih seru, dia tuh lebih aktif, nggak tidur mulu kayak kucing. Dan kucing juga yang melihara kucing akan bilang, kucing lebih enak, maintenance lebih rendah, mereka kerjaan tidur doang, nggak perlu diajak main, nggak perlu diajak jalan-jalan. Nah, seperti itu beberapa contoh adalah ketika kita suka suatu hal, ketika kita mengerti suatu hal, ketika kita mengalami suatu hal secara langsung, maka kita akan dengan mudah dan dengan excited akan membagikan hal itu kepada orang lain. Hal itu juga sama dapat diaplikasikan ketika kita ingin menceritakan tentang Tuhan. Kita nggak perlu bikin percakapan itu menjadi lebih menakutkan dibandingkan ketika kita membicarakan tentang McD atau KFC. Kita nggak perlu bikin pembicaraan itu awkward. Kita bisa dengan santai berbicara itu seperti kita membicarakan tentang gantengan Park Seo Joon atau Han Ji Pyong. Membicarakan tentang Yesus bisa sesantai itu, bisa semenarik itu, bisa seseru itu. Jadi nggak perlu dengan stigma-stigma, bicara Yesus itu harus serius, harus dengan ayat-ayat Alkitab, harus dengan bukti-bukti sejarah. No. Again, just be yourself. Ketika kalian bagikan kehidupan kalian, ketika kalian bagikan pengalaman kalian berjalan dengan Tuhan, mau itu seru, mau itu nggak seru, mau itu happy ending, mau itu sad ending, it doesn't matter. It doesn't matter. Karena ketika kalian membicarakan, membagikan pengalaman kalian dengan Tuhan, pengalaman tersebut bisa memberikan pengharapan kepada orang lain. Balik lagi tadi di ayat 15b bahwa kita harus menceritakan pengharapan yang ada dalam diri kita. Ya, kita bukan harus mengkhotbahi, tapi kita harus memberikan jawaban yaitu lewat pengharapan dalam hidup kita. Dan ketika hal itu terjadi, maka lawan bicara kita atau teman-teman kita itu akan melihat bahwa Tuhan itu bisa bekerja lewat seseorang yang bisa mereka sentuh physically.
Tuhan tuh bisa bekerja lewat orang yang mereka kenal, yang mereka bisa ajak chat tiap hari, yang mereka bisa ajak telepon setiap hari. Bukan seseorang yang mereka cuma bisa lihat di laptop, bukan seseorang yang cuma bisa mereka lihat di Instagram, bukan seorang pendeta besar yang terkenal, no. Tapi melainkan Tuhan bisa bekerja di dalam diri temennya yang dimana manusia biasa yang gak selalu hidupnya happy, yang dimana pergumulan pun sering terjadi. So disitulah pentingnya kalian bisa bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. It lets others know that God is for you and for them. Jadi Tuhan tuh ada bukan cuma pada orang Kristen. Tuhan gak cuma ada atau bekerja kepada pendeta saja. No. Tuhan itu untuk semua orang. God is for everyone. Jadi kalian gak perlu ragu lagi. Dan ketika kalian mulai ragu untuk bersaksi tentang Tuhan, ingat ini. Talking about God helps us know Him better. Gue ulang sekali lagi. Talking about God helps us know Him better. Dengan kita semakin sering berbicara dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti Tuhan. Sama seperti tadi. Ketika kalian teman-teman suka akan suatu hal, pasti teman-teman gak akan berhenti di kulitnya saja. Pasti teman-teman akan mencari lebih dalam. Contoh seperti gue suka akan namanya alat musik bernama gitar, ya. Ketika gue suka suatu gitar, gue nggak akan berhenti cuma di sekedar, oh ini merek A dan merek B, bagus, that's it. No, karena gue suka, maka gue akan ngulik, gue akan cari lebih dalam. Kenapa gitar merek A bagus, kenapa gitar merek B jelek, kenapa gitar merek A lebih baik dipakai orang, sedangkan gitar merek B jarang dipakai orang. Komponen apa sih yang bikin gitar itu enak? Otomatis gue akan ngulik, gue akan cari siapa yang mendesain gitar tersebut. Sama seperti teman-teman yang nonton Korea, kalian akan cari siapa nama aktor wanita di Itaewon Class, siapa nama aktor pembantu di Itaewon Class, nama tokoh antagonis utamanya. Teman-teman kalau suka akan acting pasti akan cari, bukan? Sama seperti itu ketika teman-teman suka dan mengalami dan excited dengan pengalaman berjalan bersama Tuhan, otomatis teman-teman pasti akan semakin excited untuk mencari tahu Tuhan nih maunya seperti apa, Tuhan tuh sukanya seperti apa. Itu otomatis. That's why di sini dibilang talking about God helps us know Him better. Kembali lagi di poin yang tadi di awal gue bilang. Sekarang sudah mulai pelan-pelan terjawab, bukan? So, gue encourage kalian, gue termasuk diri gue sendiri untuk lebih sering untuk membicarakan dan memberitakan kesaksian tentang Tuhan. Karena kalian gak pernah tahu orang yang kalian ajak ngomong atau orang yang dengar mungkin sedang dalam suatu pergumulan yang mungkin berat atau pernah kalian lewati. Jadi kesaksian kalian bisa memberikan dia harapan, bisa memberikan dia kekuatan, atau bahkan bisa memberikan solusi bagi pergumulan orang tersebut. We never know. Alright, so jangan ragu-ragu. Lanjut lagi di ayat di ayat 1 Petrus 13 ayat 15. Tadi bagian B gue bacain, sekarang gue akan bacain yang bagian C. Ya, lanjutannya sebagai berikut. But do this with gentleness and respect. But do this with gentleness and respect. Lanjutan ini bukan cuma sekedar pelengkap supaya kalimat ayatnya manis. No. Tapi ini merupakan suatu bagian yang penting. Karena kita semuanya tahu teman-teman bahwa topik tentang agama dan iman ini adalah topik yang sensitif. Ya. Jadi kita harus bawakan ini dengan gentleness, dengan lemah lembut, dan respect, dengan rasa hormat. Gimana? Apa yang dimaksud dengan gentle dan apa yang dimaksud dengan respect di sini? Bisa dijelaskan dalam 3 hal ini. Yang pertama, jangan pernah berdiskusi hanya untuk beradu argumen semata dan kalian harus menangin argumen tersebut. 1. 2. Jangan pernah membicarakan tentang iman, tentang agama hanya untuk mempermalukan atau menghakimi orang lain. No. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa diri kita paling benar dan kalau orang lain yang berbeda kita anggap sebagai orang yang bodoh.
That's a big no-no. Jadi 3 hal ini bisa, kalau kalian melakukan hal di luar 3 ini, arti kalian sudah mempraktekkan yang namanya kelemah lembutan dan dengan respect, dengan rasa hormat. Kembali lagi, bukan menjadi seorang pengkhotbah, bukan menjadi seorang pembicara ulung, bukan menjadi seorang sarjana teologi. Cukup menceritakan cerita pribadi kalian atau cerita orang terdekat kalian yang otentik. See, authenticity is very important. Yang penting ceritanya asli, bukan bikinan, bukan rekayasa, semuanya asli. Karena cerita yang otentik, yang berasal dari hati, mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan sebuah khotbah yang terlatih. Orang tuh bisa membedakan mana cerita yang asli, otentik, dan mana cuma sekedar jargon atau kata-kata yang cuma diulang-ulang supaya bisa dibagikan kepada orang lain. Orang bisa bedain mana yang tulus berasal dari hati teman-teman dan mana cuma sekedar kata-kata titipan daripada youth pastor atau daripada gembala teman-teman. So, gak perlu dibuat-buat, gak perlu direkayasa, cukup ceritain apa yang terjadi dalam hidupnya teman-teman. Jadi kita tidak perlu memaksakan atau kalau gue boleh pakai kata mencekoki seseorang dengan apa yang kita percayai, dengan iman yang kita punya. Itu tidak perlu. Teman-teman cukup bercerita, urusan mereka terima atau nggak terima itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Well, tadi gue bilang lagi juga bahwa semakin kita suka akan sesuatu, maka otomatis kita akan semakin ngulik. Tapi teman-teman gak harus udah tahu luar dalam dulu. Dari A sampai Z udah ngerti, baru bisa ngomong. No. Bukan begitu maksud gue. Maksud gue adalah sambil kalian ngulik, kalian bisa mulai ngomong. Just start talking. Sama seperti kalian bicara tentang Tuhan, kalian gak mesti paham Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dulu untuk akhirnya kalian bisa bercerita kepada orang lain. Nggak harus seperti itu, tapi kalian bisa ceritakan dengan mudahnya apa yang terjadi dalam hidup kalian. Dan hasilnya adalah semakin kalian sering bercerita, kalian akan semakin mengenal Tuhan. Yang mana hal yang sangat kalian inginkan, bukan? So, itulah yang sama-sama kita pasti harapkan, bukan? Ketika kita ingin ngomongin iman, kita ingin dengan lancar kita bisa bicara tanpa ada rasa ragu-ragu, tanpa ada rasa gugup yang berlebihan. Nah, langkah kecil yang bisa dimulai bagi teman-teman yang mungkin belum pernah bersaksi atau yang belum pernah membicarakan ini kepada orang lain, beberapa langkah kecil ini bisa teman-teman lakukan dan teman-teman bisa praktekkan. Yang pertama, speak up in small group. Teman-teman di sini semuanya gue yakin sudah masuk dalam small group, atau misalkan bagi teman-teman yang baru join di Next Gen Service, we welcome you, semuanya bisa join ke dalam small group kami. Tinggal kontak di sosial media yang tertera di description di bawah. Asik ya. Jadi di small group teman-teman bisa bercerita bebas, no judgment. Tidak harus happy ending, tidak harus yang wow, yang mewah seperti Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup. No. Bebas. Karena di sini intinya adalah teman-teman bisa speak up, teman-teman bisa berani untuk berbicara tentang Tuhan. Yang kedua, think about your story. Teman-teman bisa mulai merangkai pengalaman hidup teman-teman menjadi suatu story yang baik, yang bisa didengarkan oleh orang lain gitu. Ingat, authenticity bukan rekayasa, tapi disusun sedemikian rupa supaya menjadi baik. Kalau perlu ditulis, kalau perlu dilatih ngomongnya, ya, supaya penyampaian ceritanya menjadi lebih baik, tidak loncat-loncat. Kalau teman-teman tidak terbiasa public speaking. Dan kembali lagi tadi gue juga bilang tidak harus cerita diri sendiri saja. Kalau memang teman-teman belum pernah, maybe. Tapi misalkan orang-orang terdekat teman-teman punya kejadian atau pernah mengalami Tuhan, that's not a problem. Contoh misalkan. Mungkin keluarga teman-teman pernah mengalami atau misalkan terjadi, ini contoh doang ya, pernah mengalami situasi problem financial, misalnya tiba-tiba orang tua dipecat, bisnisnya tiba-tiba hancur, lalu ekonomi keluarga hancur, otomatis harus melalui banyak badai hidup. Nah, ketika melalui badai hidup semuanya terlewati dengan baik dan in the end orang tua kalian bisa bilang,
Ini kalau bukan Tuhan, gak mungkin badai ini lewat. Nah, that's a story that you can use. Teman-teman bisa pakai seperti itu. Teman-teman bisa pakai bahwa, bersama Tuhan bisa melewati badai financial, family financial. Bisa teman-teman pakai, oke, tanpa perlu direkayasa. Semudah itu. Yang ketiga, langkah kecil yang ketiga adalah ada rumus singkat. Jadi rumusnya seperti ini. Kalian teman-teman bisa mulai dengan kalimat, saya dulunya titik. Tapi kemudian Tuhan titik. Dan sekarang saya titik. Contoh, saya dulunya malas ke gereja. Tapi kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan teman yang ternyata berkomunitas di FLCC. Dan sekarang saya menjadi seorang yang rajin melayani, mengalami pembaharuan mental, pembaharuan karakter sehingga saya bisa memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar saya. Easy, right? Tidak susah yang dipikirkan. Jadi contohnya ini tidak harus seideal yang saya berikan barusan, tapi kalian bisa berikan contoh dan merangkai kalimat ini dengan yang terjadi dalam hidup teman-teman. No pressure, gak harus happy ending. Yang penting authenticity, yang penting berasal dari hati. So, seiring teman-teman membiasakan diri dan membangun habits untuk bersaksi tentang Tuhan, membicarakan tentang Tuhan, gak cuma diri teman-teman yang semakin mengenal Tuhan, tapi benefitnya juga dapat dirasakan oleh orang lain. Orang lain merasa di-encourage, orang lain yang semangatnya padam menjadi berkobar kembali, orang lain yang sedang dalam pergumulan menemukan solusi. So, what's stopping you from bersaksi? Apa yang bisa menghentikan kalian untuk bersaksi tentang Tuhan? Karena benefitnya terlalu banyak, benefitnya terlalu bagus untuk dilewatkan. So, ketika kalian mulai ragu untuk bersaksi, remember this, you don't have to know everything to share something. Gue harap habits part keempat ini bisa membantu teman-teman untuk membangun kebiasaan yang baru untuk semakin satu langkah semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, lewat firman hari ini kami boleh belajar untuk membangun sebuah habits yang baru, yaitu habit untuk bersaksi tentang Engkau. Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami kesempatan Tuhan, sehingga kami boleh menceritakan tentang Engkau, bagaimana Tuhan baik dalam hidup kami, tangan Tuhan selalu melindungi kami, tangan Tuhan selalu memeluk kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan itu gak cuma untuk kami orang-orang Kristen, tapi Tuhan selalu ada untuk setiap orang, setiap agama, setiap suku, dimanapun mereka Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap kami diberikan keberanian, diberikan setiap kesempatan, diberikan kesempatan untuk latihan Tuhan untuk memberitakan tentang Engkau. Biar kiranya berita tentang Yesus tersebar semakin cepat Tuhan, semakin banyak orang sekitar kami yang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu,
sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.